Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Juanda, kelas F2, nomor BP 19101152630068. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRM dan SCM. CRM, Customer Relationship Management. CRM adalah salah suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam arti umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien, sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup yang menguntungkan. Fungsi CRM. Sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi: 1. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. 2. Mengusung falsafah customer oriented. 3. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. 4. Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. 5. Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. 6. Menangani keluhan atau komplain pelanggan. 7. Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. 8. Membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Tujuan CRM. 1. Membangun database pelanggan yang kuat. Banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagai informasi finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga konsentrasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. 3. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas, ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan atau refund yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Dan kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. 4. Interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Ada manfaat CRM. Adapun manfaat dalam penggunaan CRM yaitu jumlah konsumen yang akan bertambah. Karena tujuan utama dari CRM adalah selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah dikumpul. Mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Teknologi pendukung CRM yaitu 1. Customer Database, 2. Customer Intelligence, 3. Customer Capacity, dan Competency Development. SCM, Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah manajemen dari sebuah jaringan bisnis yang saling terhubung untuk menjaga suatu produk yang lengkap dan melengkapi dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh customer. SCM juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku awal dari alam sampai produk jadi pada
konsumen akhir. Dalam kegunaan SCM adalah bagaimana ia mampu manajemen aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi konsumen tersebut. Tujuan utama dari SCM adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. 2. Mengurangi biaya. 3. Meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain atau bukan hanya satu perusahaan. 4. Mengurangi waktu. 5. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Proses supply chain management. 1. Pelanggan. Pelanggan adalah tahapan pertama di mana pesanan untuk produksi yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahapan ini perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan tanggal produksi akan dikirimkan. 2. Perencanaan. Setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan, selanjutnya perusahaan akan merencanakan proses produksi untuk membuat barang yang pelanggan inginkan. Dalam tahapan ini, perusahaan akan memperhitungkan serta mengambil keputusan terhadap pemasok untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan perusahaan. 3. Pengadaan. Pengadaan merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga paling rendah namun dengan kualitas tertinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. 4. Persediaan. Material yang telah dipesan selanjutnya disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang disimpan ini wajib dipertahankan kualitasnya sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang sama. 6. Produksi merupakan tahapan yang krusial untuk perusahaan-perusahaan. Hal ini karena semua bahan baku mentah akan diolah menjadi produk jadi siap jual, di mana kualitas produk sangat berkaitan dengan hasil dari tahapan ini. 6. Transportasi. Tahapan ini merupakan bagian terakhir dari supply chain management. Produksi jadi yang sebelumnya disimpan dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Perbedaan dari CRM dan SCM. 1. SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi. Sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan dan layanan yang mereka butuhkan. 2. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Proses SCM dilakukan sebelum produksi dilempar ke pasar, sedangkan CRM sesudah produksi dilempar di pasar. 3. SCM menangani dalam pemilik relasi dan vendor atau supplier sementara. CRM fokus menangani pelanggan dan melayani pada mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.